Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini saya berbagi tutorial cara membuat buket wisuda dengan menggunakan satu lembar kertas selofan aja dan nanti hasilnya seperti ini. Dan di sini saya juga menggunakan satu ikat bunga peoni, tapi hanya saya gunakan setengahnya aja ya. Langsung saja, yang pertama kita siapkan untuk toppernya. Ini topper wisudanya itu ketinggian 14 cm ya teman-teman ya. Kemudian ini saya gunakan bunga peoni warna putih atau juga bisa warna krem ya ini ya. Kemudian ini dalam satu ikat itu ada 5 cabang bunga besar dan ini bunganya tuh bisa dibuka seperti ini agar lebih besar ya. Dan kalau teman-teman pengen bunganya terlihat lebih besar lagi, untuk mahkota yang paling tepi ini bisa dibalik seperti ini ya teman-teman. Nah, nanti jadinya seperti ini, jadi kelihatan lebih besar lagi ya untuk bunganya. Tapi kalau saya pribadi lebih suka bentuk yang natural seperti ini ya. Kemudian dalam satu ikatnya ini juga ada filler bunga kecil seperti ini ya. Jadi ada 3. Dan di sini nanti akan saya gunakan setengahnya aja ya. Jadi saya ambil 2 filler kecil, bunga kecil, dan 2 bunga besar peoninya ya teman-teman ya. Dan nanti yang setengahnya tadi akan kita gunakan untuk buket yang selanjutnya. Kemudian ini bisa kita lepas aja dan nanti kita tata ulang ya teman-teman. Ini saya pasangkan dulu. Nah, untuk fillernya ini kan nggak ada tangkainya ya. Nah, ini bisa kita ganti dengan menggunakan lidi seperti ini. Tapi kalau teman-teman bisa atau punya stok tangkai, teman-teman bisa menggunakan tangkai yang ada ya. Kemudian untuk topper wisudanya ini bisa kita beri lidi juga. Dan lanjut untuk ukuran handle buketnya ya. Di sini saya menggunakan styrofoam, ukuran tebalnya itu 2,5 cm dan panjangnya ini 8 cm ya. Kemudian untuk ketinggian handle buketnya itu ada 17 cm. Nah, di sini saya juga gunakan kupu-kupu ya. Nah, ini teman-teman akan mendapat beberapa banyak kupu-kupu ya. Kemudian di sini juga ada lemnya dan ada kawat nanti untuk menancapkan pada styrofoamnya ya teman-teman ya. Jadi ini tuh bagus banget. Kalau teman-teman mau samaan, teman-teman bisa ya cek link pembeliannya di bawah video ini. Nah, ini saya ambil 2 pieces aja. Dan cara menggunakannya tuh seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini bisa kita lipat sedikit bagian tengah. Kemudian untuk kawatnya ini nanti akan kita tempel menggunakan lem yang sudah disediakan ya. Dan cara pemasangannya seperti ini aja, gampang banget. Tinggal kita lepas untuk bagian kertas pada lemnya dan kita rekatkan seperti ini. Nah, ini udah kokoh banget ya teman-teman ya. Jadinya lucu banget, tuing-tuing kayak gini ya. Lanjut, ini akan kita susun ya untuk isian buketnya. Kita tancapkan dulu untuk topper wisudanya, kita tancapkan tepat di tengah-tengahnya. Kemudian untuk bunga peoninya ini saya tata seperti ini. Teman-teman bebas ya untuk penataannya, tidak harus sama dengan seperti yang saya buat ini ya. Kemudian kalau kawatnya ini kurang panjang ya, ini bisa kita sambung ya teman-teman menggunakan lidi agar nanti penancapan pada styrofoam handle buketnya pun juga lebih kokoh ya. Nah, kayak gini. Dan yang kecil, untuk kupu-kupu yang kecil ini akan saya letakkan di bagian kiri ya. Ini saya tata dulu. Nah, ini seperti ini teman-teman untuk penataan versi saya. Nah, yang jelas untuk isian buketnya ini ketinggiannya 18 cm ya teman-teman. Nah, lanjut aja ini kita mulai wrapping ya. Jadi untuk bagian atas itu kita sisakan seperti pada video dan bagian bawah itu kita sisakan ukuran 1 cm. Nanti 1 cm itu nanti kita gunakan untuk perekatan pada handle buketnya ya. Ini kita potong untuk layer pertama dan layer kedua, dan ini saya potong untuk bagian handle buketnya ya, karena di sini kita hanya menggunakan satu lembar kertas selofan aja. Jadi pastikan untuk handle buketnya itu kita sisakan kertas terlebih dahulu ya, jangan sampai nanti kita kehabisan kertas. Kemudian ini untuk layer yang pertama ya, ini untuk layer yang pertama dan kedua ya untuk potongan ini. Untuk pola potongnya teman-teman bisa lihat pada layar ya teman-teman ya, ada di pojok kanan atas itu saya sertakan pola potong kertasnya.
Ini saya potong menjadi 4 bagian sama besar, dan ini saya ambil bagian yang pinggir ya. Di situ di pola potong ada nomor 1. Nah, itu pola potong yang kita gunakan untuk layer pertama ini ya. Saya posisikan seperti ini, dan untuk bagian bawah itu juga saya lipat. Saya sesuaikan dengan ukuran handle buket saya. Kemudian tinggal kita rekatkan aja. Tadi kan bagian bawah saat pemotongan itu tadi kan kita sisakan 1 cm kan ya. Nah, ini kita gunakan untuk merekatkan selotipnya ini. Usahakan untuk layer yang pertama itu tepat di tengah-tengah ya teman-teman, karena layer pertama itu akan menjadi acuan kita untuk penempelan layer-layer selanjutnya ya. Kemudian untuk 2 potongnya ini kita gunakan untuk layer yang kedua, dan ini saya gunakan lipatan single dengan posisi bagian bawah menyerong seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini tinggal kita remas aja kayak gini, lalu bisa kita kunci dengan menggunakan selotip bening. Dan untuk posisi bagian bawah itu sedikit lebih maju boleh ya dari layer pertama, tapi jangan dibawa terlalu maju dulu. Nah, kalau teman-teman belum terbiasa meremas, ini saya kasih cara ya. Caranya itu kita kerut-kerutkan seperti ini sedikit aja di bagian ujung, lalu kita kunci dengan selotip. Nah, baru kita rekatkan pada pinggang handle buketnya. Usahakan untuk ketinggian antara layer kanan dan layer kiri itu sama ya teman-teman ya, agar nanti buket kita itu pun juga terlihat lebih rapi, lebih simetris gitu ya. Dan lanjut kita potong untuk layer yang keempat dan ketiga ya teman-teman ya. Kita ambil potongan kertas yang ini, dan kini kita langsung potong aja menjadi 4 bagian ya teman-teman, seperti pola yang sudah saya sertakan di pojok kanan ya teman-teman ya. Di situ ada nomor 3 dan nomor 4 ya, itu berarti potongan yang kita gunakan untuk layer ketiga dan keempat ya. Ini untuk layer yang ketiga saya lipat dengan lipatan double, dengan posisi bagian bawah itu menyerong seperti ini ya teman-teman. Dan usahakan untuk besar lipatannya itu sama. Ini kalau teman-teman terbiasa meremas, ini tinggal diremas aja langsung kita kunci. Tapi kalau semisal belum terbiasa, ini bisa kita kerut-kerutkan sedikit di bagian ujung, baru kita rekatkan. Dan untuk posisi bagian bawah itu lebih maju ya daripada layer yang kedua tadi. Dan usahakan untuk perekatan selotipnya ini itu ada di 1 garis pinggang buket ya teman-teman ya. Jangan semakin lama semakin ke bawah. Nah, itu akan membuat buket kita itu tidak mekar gitu ya, tidak gembul gitu ya teman-teman ya, tidak melebar ya. Tapi kalau misal kita merekatkan selotipnya pada 1 garis pinggang buket, nanti insya Allah buket kita itu akan terlihat lebih gembul dan lebih cantik ya. Dan ini jemari kita bisa kita masukkan ke dalam rongga layernya ya, agar nanti layernya itu terlihat lebih gembul juga dan bervolume ya teman-teman ya, seperti ini. Dan sebelum masuk ke layer yang keempat, jangan lupa dikasih kertas tisu dulu ya di bagian depan ini. Fungsi dari kertas tisu ini itu membuat buket kita itu terlihat lebih rapi, lebih cantik, dan lebih gembul ya teman-teman ya. Dan lanjut kita ke layer yang keempat. Cara lipatnya seperti ini, saya lipat dengan lipatan S. Saya ulangi cara lipatnya seperti ini. Kenapa disebut lipatan S? Karena bentuknya seperti huruf S ya teman-teman. Usahakan untuk besar lipatannya itu sama. Kita kunci dulu dengan selotip agar tidak bergeser lipatannya. Kemudian ini bisa kita kerut-kerutkan dulu dan kita pasang ya. Nah, untuk pemasangannya ini sudah di bagian depan handle ya teman-teman ya. Handle bagian depan maksud saya ya. Ini saya rasa kurang pas, jadi ini saya bongkar dulu. Kemudian saya ketengahkan lagi untuk posisinya, tapi tidak pas di tengah-tengah ya teman-teman ya. Saya bawa sedikit ke tengah seperti ini, lalu rekatkan juga untuk layer sebelah kiri. Untuk posisinya usahakan sama ya. Kemudian ini untuk sisanya kita kerut-kerutkan dan sedikit kita serongkan ke bawah ya teman-teman ya. Nah, kayak gini.
Lanjut untuk layer yang kelima, ini kita ambilkan dari kertas yang kita sisakan untuk bagian handle buket ya. Ini saya ambil untuk ukurannya yang jelas lebih rendah daripada layer yang keempat ya. Kemudian ini saya potong jadi dua dan saya lipat dengan lipatan letter L seperti ini dengan posisi bagian bawah itu rata ya. Kemudian bisa kita cubit-cubit atau kita kerut-kerutkan sedikit, lalu kita kunci dengan selotip, baru kita rekatkan. Dan untuk perekatannya itu langsung kita bawa ke bagian tengah ini ya. Kita pasang untuk layer sebelah kanan. Kita rekatkan seperti ini, kita serongkan ke bawah untuk sisanya. Dan ini udah selesai untuk setiap layernya, dan ini lanjut untuk kita selesaikan di bagian handle-nya ya. Ini kita potong sesuai dengan kebutuhan saja, yang penting untuk handle-nya itu tertutup sempurna ya. Kemudian ini sisa potongan yang nanti akan kita gunakan untuk rok handle. Ini kita potong aja secukupnya, dan sisa potongan kecil ini bisa kita manfaatkan untuk penutup handle bagian bawah ya. Caranya seperti ini, kita potong jadi dua lalu kita gabungkan. Kemudian ini bisa kita rekatkan dengan menggunakan selotip seperti ini. Nah, jadi meskipun kita hanya menggunakan satu lembar kertas selofan, tapi seluruh bagian handle buketnya itu tertutup oleh selofannya ya, jadi tidak ada kardus yang terlihat. Kemudian untuk bagian belakang ini kita tarik aja ya menggunakan selotip seperti ini. Tapi kalau misal teman-teman ingin menggunakan lem lilin juga tidak apa-apa ya. Kemudian ini untuk bagian rok handle-nya, ini kita potong jadi dua bagian dan kita lipat. Cara melipatnya seperti ini. Sedikit kita serongkan ya teman-teman. Kemudian ini bisa kita kunci dengan selotip dan kita rekatkan di pinggang handle buketnya seperti ini ya. Ini untuk perekatannya usahakan sedikit menyerong ya teman-teman ya, agar bagian bawah itu melebar ya. Dan ini kita pasang untuk rok bagian sebelah kiri ya. Ini kita kunci dulu untuk lipatannya agar tidak terlepas. Lalu ini bisa kita rekatkan seperti ini ya. Nah, ini udah selesai teman-teman, tinggal nanti untuk tahap akhir itu kita hias menggunakan pita satin. Berhubung tadi bagian belakang itu ada bagian kardus yang masih terbuka, nah ini bisa kita siasati dengan ditutup dengan menggunakan pita satinnya ini ya. Dan untuk bagian pinggirnya ini bisa kita kasih lem sedikit ya, agar nanti untuk pitanya itu lebih kokoh ya teman-teman. Ini saya ikat dengan menggunakan simpul mati. Lalu ini untuk simpul pitanya, cara pembuatannya seperti ini, kita sesuaikan ya ukurannya. Oh ya, untuk pitanya ini saya gunakan ukuran 1 cm ya teman-teman. Nah kalau udah, ini tinggal kita kunci aja dengan menggunakan kawat. Ini kita ikat ya dengan menggunakan kawat seperti ini. Kemudian tinggal kita rekatkan. Dan untuk pita bagian bawah ini bisa kita gunting agar lebih rapi ya teman-teman. Nah seperti ini, gimana mudah banget kan cara membuatnya. Dan ini kalau diukur, ini ukurannya lumayan loh, ini tingginya itu kisaran 39 sampai 40 cm ya teman-teman ya. Dan untuk bunganya ini masih ada setengah ya. Nah nanti akan kita buat untuk video tutorial selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih sudah menonton dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.